Hai guys, Bitcoin dari tadi pagi melakukan kenaikan yang cukup lumayan sampai ke harga 23.600. Bagaimana analisa teknikal selanjutnya kita akan lihat, dan ada juga analisa on-chain whale ratio yang tampaknya ini naik, apa implikasinya kepada harga Bitcoin, dan ada juga zona likuidasi Bitcoin. Sedikit berita bagus dari FTX Jepang. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk close weekly daripada Bitcoin. Close weekly-nya itu merah, ini ada candle indecisive, jadi kita tidak tahu arahnya kemana. Ada wick ke atas, ada wick ke bawah. Minggu ini dimulai dengan sedikit penurunan. Candle ini rejected daripada 200 weekly moving average dan juga 50 weekly moving average, di mana ini adalah resistance yang cukup kuat, apalagi ada dua garis yang cukup penting ini, makanya sangat wajar sekali untuk terjadi koreksi di time frame yang lebih kecilnya. Di time frame 4 jam ya teman-teman, untuk di time frame 4 jam kita lihat kalau ini sekarang Bitcoin berada di pola downward channel seperti ini yang mengarah ke bawah, masih tertahan di dalam pola ini. Tadi sempat ke 23.600-an, tetapi malah ke bawah, ada rejection dari situ. RSI juga rejected di daerah 50. Market cipher perlahan-lahan mulai bullish, tapi untuk sementara ini time frame kecilnya itu akan bearish dulu ya teman-teman, melihat rejection dari sini. Untuk time frame 1 jamnya sepertinya mungkin akan bisa membentuk yang namanya triangle, dan triangle ini nanti akan melanjutkan kenaikan harga Bitcoin. Targetnya itu bisa ke 23.800 ya teman-teman. 23.800 ini adalah daerah supply zone, dan bersamaan juga dengan garis support yang sudah menopang Bitcoin dari 17 Februari kemarin-kemarin dan kemarin-kemarin juga yang ada di sini. Jadi akan menjadi daerah resistance yang cukup signifikan untuk harga Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin gagal mempertahankan harga 23.300, yaitu yang ada di, mungkin akan mencari support dulu di daerah garis bawah di sini, di sekitar harga 23 ribuan. Di situ ada support yang cukup kuat, dan kalau misalnya breakdown daripada support 23 ribuan ini, maka dia bisa ke daerah warna hijau ini yang berada di harga 21.000 sampai 22.000. Ada CME gap yang sekarang sedang mau ditutup oleh harga Bitcoin, tidak terlalu besar, jauh dari harga sekarang, itu paling bisa sampai ke 23.450 untuk yang di chart CME ini. Jadi untuk sekarang Bitcoin akan sideways dulu di dalam, mungkin di pola triangle ini ya teman-teman. Kita akan melihat analisa on-chain whale ratio dari Inspo Crypto. Dari data yang dia sajikan ini, whale ratio ini tampaknya naik lagi ya teman-teman. Dalam jangka waktu yang pendek, dia ekspektasi kalau bisa ada pump sampai ke 23,6 atau 24.000. Ini berkenaan juga dengan apa yang saya analisa, yaitu ada garis resistance yang ini 23.800 dan 23.800 juga pas sekali dengan daerah supply zone ini yang bisa mengalami pembalikan arah untuk harga Bitcoin. Jumlah stablecoin yang ada di CHEX itu naik, dan whale ratio 1 jam itu ke bawah. Bitcoin tetap masuk ke dalam exchange dalam jumlah yang banyak, bertambah di CHEX ya. Jadi kalau kita lihat grafik ini, yang abu-abu ini itu adalah grafik whale ratio-nya, di mana kalau misalnya harga grafiknya tersebut itu naik ya teman-teman, itu menunjukkan kalau whale sedang banyak mengirimkan Bitcoin ke exchange. Biasanya untuk apa? Biasanya untuk dijual. Dan apa yang terjadi? Biasanya yang terjadi adalah harga akan turun setelah mereka selesai memasukkan Bitcoin tersebut di exchange. Itu adalah whale ratio-nya. Di beberapa exchange seperti Kraken, Coinbase, Bitstamp, dan Gemini, itu kebanyakan membeli Bitcoin menggunakan USD, dan juga BUSD punya Binance, tetapi di Bitcoin per USDT ini sedang dalam masa-masa full distribution. Jadi Bitcoin per USDT ini dalam posisi mengarah ke bawah ya teman-teman, tetapi yang lain-lain itu dia itu naik. Jadi ada semacam divergence yang terjadi di sini. Kalau kita cocokkan dengan zona-zona likuidasi daripada Bitcoin, kalau kita lihat dari futures-nya, ada beberapa level penting untuk zona likuidasi. Yang pertama itu adalah 24.300 yang ada di sini, itu sangat wajar sekali untuk bisa ke sini. Ini adalah sekitar Fibonacci 61,8 daripada harga Bitcoin. Kalau kita ambil swing high dari sini dan swing low di sini, dan daerah 61,8 ini adalah 24.300, yaitu yang ada di sini. Yang kedua itu adalah di bawah harga yang sekarang, yaitu di 22.100-an. 22.100-an itu ada di sekitar
daerah atas kotak warna hijau ini. Dan lebih rendah lagi itu ada di daerah sini 20 ribuan sampai 21 ribuan, yaitu tetap berada di daerah kotak-kotak ini. Dan yang paling besar itu untuk zona likuidasinya adalah bisa sampai ke 19.000 ya teman-teman. 19.000 adalah kalau misalnya kita dari swing low yang ada di sini, kemudian kita ke sini, 19.000 itu adalah pas sekali dengan golden pocket daripada bottom di bulan November 2022 sampai puncak di bulan ini. Jadi di situ bisa menjadi potensi terbentuknya inverted head and shoulders seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, dan akan ada buying pressure atau whale yang beli di daerah ini karena kemungkinan besar dari sini itu bisa naik ya teman-teman. Jadi dari zona likuidasinya juga ini sangat cocok dengan analisa teknikal yang kita lakukan. Dan ada berita baik untuk FTX Jepang di mana mereka mengizinkan user-user yang ada di sana untuk menarik semua uang-uang mereka, di mana mereka sangat bergembira akan hal ini karena bisa lolos daripada kerugian tersebut ya teman-teman. Ini adalah hal yang baik sekali. Regulasi di Jepang itu membuat dana-dana di FTX Jepang itu aman sehingga memproteksi pengguna-pengguna yang ada di sana, bukan seperti FTX yang ada di tempat-tempat lain yang mungkin regulasinya itu masih belum terlalu jelas ya, atau belum ada regulasinya sama sekali. Tapi yang FTX global itu belum ada kejelasannya dan mungkin juga sudah dipindahkan uangnya oleh SBF sendiri. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.